Kami 7, yang 5 hilang, Pak. Kami lari tunggang langgang masuk ke rumah yang ada gentengnya, Pak. Itu suara gemuruh, bumi bergoncang. Idza zilatil ardu zilzalaha. Itu nanti, Pak, yang namanya hari akhir. Ini baru dicicipkan. Maka muncullah pertanyaan, mungkin ada apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah Masjid Jami Al-Furqan yang saya hormati, alhamdulillah atas ridho dan izin Allah bersama kita bisa bermuajahah, bertatap muka dalam rangka taklim, diiringi dengan hujan yang sangat deras pas menjelang maghrib. Baju kita yang basah, sarung kita yang basah. Kita berdoa agar nanti meredakan panasnya api neraka. Salawat salamnya Allah teruntuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. DKM Masjid Jami Al-Furqan, Bapak Ustadz Mansur, jamaah sekalian, suratul Fatihah untuk sahabat dan saudara kita sebangsa setanah air yang ada di wilayah Jawa Timur, yang kita ketahui adanya musibah meletusnya Gunung Semeru. Mudah-mudahan yang menjadi korban, yang meninggal dunia, tertimbun abu, tertimbun segala macamnya, yang sudah ditemukan atau yang belum ditemukan, mudah-mudahan yang belum ditemukan segera ditemukan. Beliau yang meninggal dalam keadaan bencana alam, mudah-mudahan yang Islam, yang iman, husnul khatimah. Bagi yang sakit karena lari-lari terkena abu vulkanik, terus rumahnya pada hilang karena ditimbun debu yang begitu tinggi, kita munajat doa kepada Allah agar musibah alam yang dahsyat ini segera Allah pulihkan kembali. Mereka semua dikasih ketabahan dan kesabaran sehingga semuanya ada hikmah yang sangat luar biasa, sehingga pulih kembali, bisa interaksi kembali antar sesama, ekonomi bergerak kembali, ibadah bisa khusyuk kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bijahi nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Jamaah yang dirahmati Allah, pada jumpa kali ini kita akan melanjutkan kajian hadis Al-Arba'in Nawawiyah. Sedikit mengulas pelajaran pada pekan lalu, kita bahas tentang apa ketua? Ya? 4 kebahagiaan. Tanda keluarga bahagia. 1, punya istri sholihah. Atau kalau yang ngomong istrinya, punya suami yang soleh. Yang kedua, punya putra putri yang baik, yang gampang dididik,
yang takwa kepada Allah, bakti kepada kedua orang tuanya. Yang ketiga, punya teman-teman yang solih, yang baik. Kayak bapak ini semua baik-baik ini, amin. Yang keempat, mencari duit di negeri sendiri. Artinya bareng dengan keluarga, berangkat pagi pulang sore tetap ada keluarganya. Itu tanda keluarga bahagia. Kemudian kemarin ada kelanjutannya, nanti di sorga ada yang manggil-manggil untuk masuk melalui pintu duha. Gimana? 1 minggu ini sudah full sholat duha ya? Alhamdulillah sih Pak Ustadz, habis ngaji besoknya saya sholat duha, tapi selanjutnya lupa lagi. Itu pelajaran yang kemarin. Pada kali ini kita langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus tsani al-arba'in nawawiyah. Hadis kedua kitab Arba'in Nawawi. Ini hadisnya panjang banget ya, harus ditulis. Dan begini harus hafal. Kalau di pondok dulu wajib hafal. Dan harus dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin ittala'a alaina rajulun shadidu bayadi thiyabi shadidu sawadi sya'ri la yura alaihi asaru safari wa la ya'rifu minna ahadun hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima sholata wa tu'tiya zakata wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu. Qala fa'akhbirni 'anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqata. Qala fa'akhbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala fa'akhbirni 'anis sa'ah. Qala mal mas'ul 'anha bi'a'lama minas sa'il. Qala fa'akhbirni 'an amaratiha. Qala antalidal ammatu rabbataha wa antaral hufatal murratal 'ala taringa asya yatatawaluna fil bunyan summan talaqa falabistu maliyan summa qala ya Umar atadri manis sa'il. Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibrilun atakum yu'allimukum dinakum. Rawahu Muslim. Dari sahabat Umar radhiyallahu anhu juga dia berkata, ketika kami duduk-duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang mengenakan baju yang sangat putih dan berambut sangat hitam. Tidak tampak padanya bekas-bekas perjalanan jauh dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya, hingga kemudian duduk di hadapan Nabi lalu menempelkan kedua lututnya pada lututnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Muhammad, beritahukan aku tentang Islam." Ya udah, begini Pak. Ini kalau dibaca ya, nanti Bapak tinggal baca. Jadi ketika Nabi lagi seperti inilah pengajian, tiba-tiba itu ada laki-laki udah datang aja di sini gitu Pak. Ujuk-ujuk datang, pakai jubah putih, udeng-udeng putih,
Tadinya mau ngaji hadis ini saya mau pakai jubah putih Pak, memang mau pakai jubah putih, mau pakai sorban putih, mau pakai peci putih, karena susunya juga putih. Tapi berhubung hujan, saya urungkan itu. Intinya mengimbangi hadis ini. Jadi tiba-tiba tuh laki-laki deketin Nabi, lututnya ditempelkan, kedua tangannya ditaruh di pahanya Nabi. Yang lain pada ngelihat. Ya umpama kronologi sekarang lah, tiba-tiba ada orang datang langsung nempel ke saya gitu. Bapak kan mestinya cuma ngeliatin. Tiba-tiba laki-laki ini ngomong, "Ya Muhammad." Jadi manggilnya itu kalau di Jawa namanya jangkar Pak, nggak menghormati. Ya tiba-tiba kalau bapak yang sepuh nemuin saya, muslihin. Ini sahabat itu heran, wih, ini kok manggilnya manggil nama, padahal beliau Rasulullah, orang yang saya hormati, orang yang saya takzimi, tapi kok manggilnya jangkar. Muhammad, beritahukan aku tentang Islam. Islam itu apa sih Muhammad? Maka bersabdalah Rasulullah, Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah dalam kurung Tuhan yang disembah selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan pergi haji jika mampu. Kemudian dia berkata, Anda benar. Kata sahabat Umar, kami semua heran. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan. Ini sahabat tambah bingung lagi Pak. Manggilnya pakai nama, tidak menghormati ya Rasulullah, atau ya akhi, atau ya sahabah gitu. Tapi langsung Muhammad. Yang kedua ketika tanya, coba dong jelaskan kepadaku Islam itu apa sih? Nabi menjelaskan Islam ya kamu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian kamu mendirikan sholat, kemudian kamu menunaikan zakat, kemudian kamu puasa Ramadan, kemudian kamu haji ke Baitullah jika mampu. Laki-laki tadi, bener kamu Muhammad, jawabannya jos. Gue bingung lagi, gimana? Tanya tapi membenarkan. Nah sebelum masuk ya, di sini penjelasan kalau yang namanya Islam ya 5 itu. Maka dasar Islam itu 5, orang Islam harus menjalankan 5 dasar itu. Kalau ada umat Islam yang belum menjalankan 5-5-nya, berarti ya belum sempurna. Yang pertama syahadat. Alhamdulillah kita sudah syahadat, karena dengan 2 kalimat syahadat, syahadat tauhid, syahadat rasul. Apa syahadat tauhid? Mengesahkan Allah, asyhadu an la ilaha illallah. Syahadat rasul, meyakini Muhammad bin Abdillah utusan Allah. Kemudian yang namanya Islam kalau sudah syahadat, jaminan selamat dunia akhirat dengan 2 kalimat itu, wajib mendirikan sholat. Tapi sering kita sampaikan akhir-akhir ini umat Islam sama sholat itu gimana ya? Ya lupa, ya males, nganggapnya itu nggak ada apa ya. Padahal sering kita sampaikan, salakakum fi sakor. Ketika nanti ada komunikasi, kenapa kamu kok masuk neraka sakor? Ayat menjelaskan, qalu lam naku minal musallin. Dulu aku di dunia nggak sholat. Artinya ayat ini dalam surat Al-Mudaththir menyampaikan, memberitakan, bahwasanya nanti orang yang nggak sholat masuk neraka sakor. Na'udzubillahi min
Jadi Islam itu ya syahadat, kedua wajib mendirikan sholat, yang ketiga ya zakat. Zakat itu bukan hanya zakat fitrah. Zakat fitrah itu murah, cuma 35.000 kok. Di sini biasanya kalau pas Idul Fitri zakat fitrahnya berapa duit, Pak? 35 kan? Oh, 35 itu mie ayam baru dapat 2 bungkus. Kecil itu 35. Yang lebih ditekankan kalau mampu zakat mal, zakat harta. Zakat harta kalau bapak gampangnya ngomong punya duit lah di rekening, harga emas 83,5 gram. 83,5 gram yang 24 karat, kalau sekarang 1 gramnya 1 juta, berarti ya duitnya 83.500.000. Kok bapak punya duit 100 juta diakumulasi dalam 1 tahun, wajib zakat. Itu maksudnya. Zakatnya 2,5% dibagikan kepada 8 asnaf, diantaranya fakir miskin. Rata-rata orang sekarang tuh punya duit, tapi nggak mau zakat, alasannya karena punya utang di bank. Saya punya kreditan, Pak, kredit motor, kredit mobil, kredit kulkas, kredit rumah, kreditan banyak, tapi duitnya tetap sampai 1 nisab, 1 haul, wajib zakat. Yang keempat, puasa Ramadan. Ini pasti puasa semua. Baru yang kelima, haji, tapi ya dengan qayyid yang mampu. Karena dari Indonesia haji lumayan mahal. Yang kedua, daftar tahun 2021, berangkatnya 2040. Benar, Pak? Sekarang Bapak daftar 2021, berangkatnya 2040. Kalau sekarang umurnya 60 tahun, berarti berangkatnya umur 85 tahun. Itu jalan udah nggak bisa itu. Makanya kalau mau berangkat ibadah haji itu yang mudah, Pak. Karena waktu saya umroh itu yang namanya tawaf, sa'i, butuh tenaga itu, Pak. Lari-lari, muter-muter itu. Banyak orang butuh tenaga. Apalagi kalau haji harus tawaf, wukuf di padang Arafah. Harus sehat, harus muda. Tua tapi kalau sehat oke lah. Udah tua berangkatnya pakai kursi roda. Terus ngerepotin orang itu di sana itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Setelah dipaparkan kamu benar Muhammad, Islam ya begitu. Heran sahabat Umar dan yang lain. Iya, hayangna naon ieu? Eta jelma nanya tapi jelna anu ngabenerkeun. Itu kan. Ngopo karepe takok kok malah benerno. Tapi sahabat diem. Kemudian laki-laki tadi tanya. Kemudian bertanya lagi, beritahukan aku tentang iman. Lalu beliau Rasulullah Muhammad SAW bersabda, engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Ngomong lagi, kemudian dia berkata, Anda benar. Setelah tanya iman itu apa Muhammad? Ya kamu iman sama Allah, malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, utusan-utusan Allah, hari akhir, qada dan qadar, baik dan buruk datangnya dari Allah. Tetap ngomong lagi, benar itu Muhammad. Pertanyaanku jawabanmu benar. Ini bingungin lagi. Ini orang kok tanya apalah benerin.
Nah, kalau udah ngomong rukun iman, iman nama Allah, kita bersama-sama mengimani dan meyakini, mudah-mudahan dibawa sampai akhir hayat kita. Masya Allah. Karena banyak sekali orang murtad, banyak sekali orang keluar dari Islam. Mudah-mudahan sabit qalbi ala dinik, tetapkan hati kami, iman kami hanya kepada Engkau ya Allah. Tetapkan ketika Engkau panggil kami tetap membawa agama Islam. Insyaallah. Yang kedua, iman kepada para malaikat. Malaikat itu banyak banget, Pak. Tapi yang wajib diapalkan, diketahui hanya 10 itu. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail. Mungkar lan nakir, Raqib Atid Malik Ridwan. Mungkar lan nakir, Raqib Atid Malik Ridwan. Ada yang ngomong itu asistennya Allah. Allah itu enggak perlu asisten. Allah itu innallaha ala kulli syai'in qadir. Hanya itu menggambarkan manusia hidup supaya nyontoh model programnya Allah. Kalau Allah kerja sendiri pasti bisa. Hanya Allah menggambarkan yang tukang bawa wahyu malaikat Jibril, yang tukang bawa niup trompet malaikat Israfil, yang menurunkan hujan malaikat Mikail, yang mencabut nyawa malaikat Izrail, mencatat amal baik yang kanan malaikat Raqib, mencatat amal buruk yang kiri malaikat Atid. Pertanyaan yang nanti di alam kubur ada malaikat Mungkar Nakir. Kemudian penjaga neraka namanya malaikat Malik, penjaga sorga malaikat Ridwan. Padahal banyak yang lain, Pak. Allah menciptakan malaikat spontanitas. Tadi maghrib Allah menciptakan malaikat lagi, Pak. Kapan, Pak Ustadz? Tadi. Emang Bapak nggak berasa? Pas Bapak wudhu itu, Pak. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Saniyat wudu menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Air yang netes dari cepretan air wudu, setiap satu tetesnya jadi satu malaikat, padahal beratus-ratus tetes. Dan malaikat-malaikat tadi akan mendoakan ampunan dosa kepada Bapak yang wudu. Alhamdulillah. Maka orang yang wudhu dosanya rontok, yang sholat dosanya habis, dibantu doa oleh para malaikat. Tapi ingat, Pak, kita di mana-mana dipantau malaikat. Bapak lagi kerja cari nafkah, malaikat Raqib nyatet pahalanya seperti sabilillah. Bapak berangkat ngaji hujan-hujan dicatat pahalanya surga. Nanti yang basuh baju basah, celana basah, sarung basah menyebabkan tidak mempan dibakar di neraka. Itu dicatetin. Pulang ngaji di jalan ada janda cantik lewat melotot. Malaikat ngatit supaya nggak nganggur. Nyatet ketua masjid matanya melotot, dicatat. Masih melotot nggak sih gitu? Lah ya dicatat, itu tetap dicatat karena melototnya heran. Ayu temen gitu lah, itu dicatat itu malaikat Raqib. Tapi kan masih banyak yang baik. Kamu iman sama para malaikat. Kalau yang gak iman sama malaikat, gak iman sama Rasulullah. Wong Rasulullah mendapatkan Al-Quran
itu kan lewat malaikat Jibril. Maka yang ketiga, iman kepada utusan-utusan Allah. Semua utusan Allah wahyunya lewat malaikat Jibril. Al-Quran, Pak. Quran itu, Bapak kalau ditanya, Pak, Al-Quran itu apa? Jawabannya apa, Pak? Quran itu apa Al-Quran, Pak? Kitab Allah, pedoman hidup, petunjuk, macam-macam. Tapi kalau definisi yang panjang, Pak, Al-Qur'anu huwa kalamullahil mu'jiz al-munazzal ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril al-manqul bil mutawatir al-muta'abbadu bi tilawati al-muftata bi suratil Fatihah wal muhtamatu bi suratin Nas. Al-Qur'an adalah kalam Allah yang mukjizat, yang sakti mandraguna, yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril, lantaran malaikat Jibril. Al-manqulu bil mutawatir, ucapannya mutawatir dari malaikat Jibril, bismillahirrahmanirrahim, pada Nabi Muhammad, bismillahirrahmanirrahim, pada sahabat, tabi'in, tabi'u tabi'in, para wali-wali, guru sampai Indonesia, wali malam ini sama Pak Muslihin sama bismillahirrahmanirrahim. Itu namanya mutawatir. Al-muta'abbadu bitilawati, orang yang baca Al-Quran dianggap ibadah, maka dapat pahala. Bapak cuman baca bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, itu dapat pahala itu. Hadisnya mana? Man qara'al Qur'ana ay man qara'a kitaballah, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi hasyri amsalihha, la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Orang yang mau membaca kitab Allah satu huruf dikasih pahala satu lipat gandakan jadi 10. Nabi mengatakan alif lam mim bukan satu huruf, tapi alifnya satu, lamnya satu, mimnya satu. Maka baca alif lam mim itu sudah mendapat 30 pahala. Alhamdulillah. Pokoknya kita meyakini malaikat Jibril pembawa wahyu, utusan-utusan Allah semua wahyunya lewat malaikat Jibril. Terus mengimani hari akhir. Hari akhir itu kiamat. Udah nggak ada dunia. Hari Sabtu kemarin dicicipkan di Lumajang. Ketika Bapak pada nonton ya di tayangan Facebook, di YouTube, di TV, terus diwawancara, anu Pak, saya itu lagi cari rumput ya. Ya kita ya santai aja, ditanya sama reporter, emang tidak dikasih peringatan? Ya dikasih peringatan, hati-hati Gunung Semeru lagi mulai. Lah kok tiba-tiba meledos gitu. Dus. Keluarga kami 7 yang 5 hilang Pak. Kami lari tunggang langgang masuk ke rumah yang ada gentengnya Pak. Itu suara gemuruh, bumi bergoncang. Idza zilatil ardu zilzalaha. Itu nanti Pak yang namanya hari akhir. Ini baru dicicipkan. Maka muncullah pertanyaan mungkin, ada apa ya? Karena ketika alam semesta murka, ini bentuk murkanya Allah kepada manusia. Itu ada apa ini? Makanya saya jadi ingat Bang Roma Irama. Masih perlukah air mata untuk menangisi dunia yang selalu dilanda bencana, macam-macam malapetaka, gempa bumi, banjir, badai, topan gitu. Terus kemarin gunung meletus. Ada apa? Kalau kita nanti nengok ayat-ayat yang lain Pak,
Karena banyaknya manusia yang sudah tidak mengimani Allah Subhanahu. Maka kita iman hari akhir ada, nanti semua gunung meletus berbarengan. Itu kayak apa yang meletus bareng-bareng, Pak? Satu udah begitu, Pak. Krakatau yang ada di Selat Sunda, Semeru, Gunung Selamat, termasuk Gunung Sahari meletus. Kayak apa Gunung Sahari meletus? Allahu Akbar. Kita yakin, Bapak yakin nggak nanti dunia ini akan habis, Pak? Ini rukun iman. Yang terakhir ya iman kepada baik dan buruk semua dari Allah. Alhamdulillah kita bisa ngaji, ini yang membisahkan Allah. Ketika ada kecelakaan dalam hati, ya ini semua dari Allah, tapi atas perbuatan ulah manusia. Ya, selanjutnya. Kemudian dia bertanya lagi, beritahukan aku tentang ihsan ya Rasulullah Muhammad, apa itu ihsan? Lalu beliau bersabda, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka dia melihat engkau. Ini ilmu kelas tinggi, Pak, kalau udah ihsan. Prakteknya kalau dalam sholat begini, Pak. Sudah qomat, imam sudah di depan, kita sudah di atas sajadah. Ya wis, kita rapi, diem, persiapan sudah matang. Karena memang kita melihat Allah dalam arti Allah melihat kita. Ya saya harus rapi. Logikanya saya mau menghadap Pak Presiden, ngadep Presiden tuh harus pakai sepatu, Pak. Kalau di kantor loh ya, Pak. Kalau ketemu di jalan sih nggak pakai sandal juga boleh. Harus pakai sepatu, pakai pakaian rapi. Kita akan menghadap Zat yang menciptakan seluruh presiden. Kita yakin saya melihat Allah. Artinya bukan berarti mata kasat kita melihat Allah. Karena kalau kita bisa melihat Allah dan kita katakan Allah begitu, salah. Wong Allah itu laisa kamislihi syai'un. Allah nggak sama dengan apapun. Mukhalafatul lil hawadits. Maka kalau dalam riwayat Isra wal Mi'raj, sebagian ulama menyampaikan baginda Nabi sampai Sidratil Muntaha, Nabi melihat Zatullah. Tapi Nabi langsung pingsan. Nabi nggak bisa berucap apa-apa, karena kalau berucap dari mulutnya sama Allah kayak kita. Maka yakinkan kita melihat Allah, dan pasti nggak mampu. Yakinkan Allah melihat kita, prakteknya kayak apa? Yang rapi, Pak. Rapi, madhep kiblat, pakaiannya yang rapi, bahasa rapi ya, digosok, disetrika, pakai minyak wangi, tata hatinya, astaghfirullahaladzim, ya Allah. Jadi jangan main-main ketika sudah usolli fardhul isya'i makmuman, Allahu Akbar. Udah, karena Allah ngelihat kita, Pak, ya jangan macam-macam. Gerakan hati ini kemana Allah tahu. Habis ngaji suasana hujan, kalau saya pulang ngaji langsung beli mie ayam, kayaknya istri seneng. Sholat kok mikir mie ayam, gimana itu tuh? Wah, kacau. Nggak boleh, itu namanya belum ihsan. Tata Allah. Ya kalau begitu susah, Pak Ustadz. Bukan susah, tapi latihan. Maka ada sholawat Gus Dur begini. Latihannya harus ngikutin sholawat Gus Dur ini, Pak. Kelawan Allah kang maha suci, kudurang kula
diriyadhai zikir lan suluk jangan tilali. Begini Pak, kelawan Allah kang maha suci kudu rangkulan rino lan wengi. Kita itu harus selalu dengan Allah, 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 pagi, siang, sore, malam. Ditirakati diriyadoi, proses dalam sholat. Kalau hatinya mau keluar kemana, Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya minimal efektif kita ya mengangan-angan apa yang dibaca, ngangen-ngangen apa yang bacaan artinya, dengerin suara imam. Jadi jangan keluar dari lingkup sholat. Itu upaya kita orang awam. Kalau upaya ihsan yang sesungguhnya, hatinya sudah Allah, Allah, Allah. Judulnya berupaya Pak. Kemudian penjelasan ihsan bisa panjang banget, kita lanjutkan dulu. Kemudian dia berkata lagi, beritahukan aku tentang hari kiamat. Kapan kejadiannya? Beliau Kanjeng Nabi bersabda, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Aku juga nggak ngerti kapan kiamat, karena yang ngerti hanya Gusti Allah. Tapi dalam penjelasan kitab itu nanti terjadinya hari kiamat hari Jumat. Apakah Jumat besok? Tidak mungkin, karena kiamat akan terjadi kalau seluruh isi penduduk bumi sudah tidak ada yang menyebut Allah. Ini masih banyak, masih duduk, masih suka zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masih jauh, masih jauh. Selanjutnya ketika Nabi ngomong, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Dia orang yang pakai jubah putih ngomong lagi. Oke, kalau begitu beritahukan aku tentang tanda-tandanya. Wah, ini tanda-tanda kiamat. Kalau sekarang kita udah nonton Gunung Semeru meledos, wis, itu tanda-tanda kiamat itu udah. Karena kan dalam surat Al-Qari'ah itu watakunul jibalu kal ihnil mahfuz. Nanti gunung terbang kayak anai-anai. Bapak tahu anai-anai nggak Pak? Yes, pokoknya terbangnya enteng begitu Pak. Gunung terbang kayak kapuk aja Pak. Padahal Gunung Semeru gede Pak. Itu daerah Lumajang. Dulu saya mondok di Blitar, teman-teman saya pondok Lumajang itu ya banyak itu Pak. Ini walau a'lam ini pada kenapa enggak itu Pak. Gunung kok terbang, masjid nanti terbang. Kata anak-anak sekarang, asik dong kayak Spiderman itu, mbahmu itu Spiderman. Nanti ditabrak-tabrakin kok gitu. Apa tanda-tandanya? Beliau bersabda, jika seorang hamba melahirkan tuannya, dan jika engkau melihat seorang bertelanjang kaki dan dada, miskin dan penggembala domba, kemudian berlomba-lomba meninggikan bangunannya, kemudian orang itu berlalu dan aku berdiam sebentar, kemudian beliau Rasulullah bertanya, tahukah engkau siapa yang bertanya? Aku Sayyidina Umar menjawab, Allah dan Rasulnya telah mengetahui. Beliau bersabda, dia adalah malaikat Jibril yang datang kepada kalian bermaksud mengajarkan agama kalian. Subhanallah. Jadi sahabat dulu bisa melihat malaikat Jibril, tapi nggak salaman, habis tanya langsung pulang. Kita buka tanda-tandanya. Yang pertama, jika seorang hamba melahirkan majikannya. Di sini Pak, dalam tafsirnya ini
pakai kacamata, Pak. Kayaknya di sini udah pernah ngaji SMS malakal maut kan? Nah, tanda-tanda SMS malakal maut dikurangi indera penglihatan. Termasuk saya udah di SMS. Pak RT Herman udah di SMS, Pak? Rambutnya pada putih. Ya. Kalau Pak Ketua badannya pada sakit, makanya pakai gelang sakti. Itu SMS, Pak, hati-hati, Pak. Di sini yang dimaksud ada apa tadi kata-katanya? Seorang hamba bawahan melahirkan pimpinannya. Di sini yang pertama, Pak, penjelasannya fayakunu waladul ammat min sayyidiha bimangzilati sayyidiha. Jadi yang pertama itu ada fayakunu waladul ammat, ibu melahirkan anaknya majikan. Beginilah ngomongnya, bos nikah sama pembantu. Lah, ketika bos nikah sama pembantu, kan itu anaknya yang keluar dari rahim pembantu tetap anaknya bos. Lah, anaknya ini nganggap ibunya ya tetap pembantu. Jadi disuruh-suruh aja begitu. Bikinin kopi. Ambilin itu, padahal itu ibunya. Itu tanda-tanda yang satu. Kan sekarang banyak bos nikah sama pembantu gitu. Nah itu anaknya itu nanti sama ibunya itu kurang ajar itu, Pak. Itu tanda-tanda kiamat itu kalau anaknya tidak dimasukkan ke pondok pesantren, nganggap ibunya itu ya pembantu aja. Yang kedua, annal umma'a talidal muluk fatakunu ummuhu min jumlati ra'iyati id huwa sayyiduha. Tadinya orang biasa, anaknya jadi raja, Pak. Anaknya jadi pejabat tinggi. Kalau anaknya tidak punya agama, Pak, pasti nganggap orang tuanya itu tetap menjadi rakyat jelata, tidak dihormati. Yang ketiga, nah ini salisuha anna maknahu antubsida ahwalun nas fayaksiru bai'u ummahatil aulad fi akhir zaman. Ini yang ngeri yang ketiga. Anaknya sukses ekonomi, usahanya maju, buka warteg, laris, buka warung nasi, ketua warung nasi ketua ya, warung nasi atau warung sembako atau warung online, sehingga bungkusin apa itu, Pak, online itu bungkusin itu tuh untuk dijual-jual. Ya, bungkusin paket dikirim ke JNE kemana. Akhirnya daripada membayar karyawan, ibunya disuruh ikut bungkus-bungkusin, ayahnya diikut suruh bungkusin, disuruh-suruh diperintah, bu itu sana bu, jangan di situ kecampur. Itu kan yang buat ke Jawa Tengah, ini yang ke Lampung. Lah ibunya kok dibentak-bentak begitu. Akhirnya ibunya itu jadi anak buahnya disuruh-suruh. Kalau sudah macam seperti itu tanda-tanda kiamat. Makanya kalau kita punya usaha, apapun yang terjadi, jangan sampai orang tua itu membantu kita, Pak. Tapi orang tua dijadikan raja. Kalau bahasa Jawa, sampun mak, pak, panjenengan boten usah ngrewangi kula, ndak usah ngikutin, ndak usah membantui, jenengan cukup di rumah, nanti hasil saya kirim beras, saya kirim apa. Jangan ikut jangan ikut ngangkatin gardus, jangan.
Karena kalau sampai mempekerjakan orang tua, di sini penjelasannya Syekh Zainuddin, itu tanda-tanda kiamat. Maka jangan nyuruh orang tuanya. Kalau pernah kita sampaikan, yang merantau-merantau ini, anaknya disuruh ngurusin neneknya sama kakeknya. Aduh, kacau. Anaknya pada merantau ke Jakarta, neneknya suruh ngurusin bayi umur 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan, setahun. Kacau. Orang tuanya dianggap pembantu dan orang tua ngomong, udah sono, kamu ke Jakarta cari duit, anak saya urusin, saya nggak dibayar nggak apa-apa. Oh ya nggak apa-apa. Wah, itu tanda-tanda kiamat tuh begitu. Tapi kan orang tuanya ikhlas, Pak Ustadz. Saya lagi nggak ngomong ikhlas, lagi ngomong tafsir hadis. Tanda-tanda kiamat, anak memperbudak orang tua. Titik. Yang kita aja belum terima kasih sama orang tua udah kasih kerjaan lagi ngurusin cucunya itu. Habis itu nggak dibayar. Tanda-tanda kiamat. Selanjutnya tanda kiamat. Mana ini? Jika engkau melihat seorang bertelanjang kaki dan dada, miskin dan penggembala domba, kemudian berlomba-lomba meninggikan bangunannya. Ini pemahamannya pernah kita ngaji juga. Penjelasan yang pertama di Jazirah Arab. Karena penguasa-penguasa dulu itu hanya tukang penggembala kambing, Pak. Penggembala onta, penggembala sapi. Tapi Bapak kalau sekarang ke daerah Makkah, daerah Madinah, itu di Mekah, Masya Allah, semua bukit bangunan mewah. Itu gunung-gunung, bawahnya jalan tol, megah mewah. Dulunya itu hanya menggembala kambing. Tapi tafsir umum adalah ketika dunia sudah mulai rapuh, tapi pembangunan, semakin banyak pembangunan megah, itu semakin tanda-tanda kiamat semakin dekat. Ini untuk peringatan kita agar kita yang hidup di akhir zaman mempertebal iman dan amal soleh. Kesimpulan, hidup itu lewat aturannya ada 3 hal. 1, Islam. 2, iman. 3, ihsan. Islam, iman, dan ihsan ini dipersiapkan semaksimal mungkin untuk ketemu dengan yang namanya hari kiamat, hari pembalasan. Mudah-mudahan dengan upaya kita ngaji bersama, Islam kita tetap kokoh, iman kita tambah tebal, ihsan kita lebih ma'rifatullah, lebih kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.